Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada salam di atas kampak. Ibu-ibu jawab salam belum kompak. Yang jawab salam didoakan amin. Yang belum pergi haji mudah-mudahan pergi haji amin. Yang sudah pergi haji balik lagi. Yang banyak hutang kita semoga terbayar semuanya amin. Yang aminah gede biasanya banyak hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bislahi ma'isatina linailis sa'adah wa ridha. Allahumma faqihna fid-din amin. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma barik lana wa ballighna Ramadan walhamdulillahi rabbil. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Al-ayah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat, saimin saimat, jamaah salat zuhur di perusahaan PT Ista Consulting yang semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan walafiat untuk kita semuanya dan dimurahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang alhamdulillah tanggal 22 Juli. 22 Juli ini termasuk hari yang bersejarah. Yang pertama, saya alhamdulillah bisa silaturahim lagi dengan bapak-bapak tanggal 22 Juli ini. Semoga kita bermanfaat ilmu kita semuanya. Yang kedua, 22 Juli bagi bangsa Indonesia hari yang bersejarah. Pengumuman Pilpres, tapi udah diumumin belum nih? Sabar ya. Saya tanggal 16 Juli saya ceramah di KPU. Di masjid pada zuhur saya bilang ke orang-orang KPU, bapak-bapak, ibu-ibu, saya datang ke KPU sini pengen dapat bocoran Pilpres. Ternyata nggak dapat juga. Nah, tanggal 22 Juli ini mudah-mudahan nanti pemimpin kita adalah pemimpin yang terbaik untuk kita semuanya. Bagi yang kalah harus menerima akan kekalahan dan kita usung yang terbaik, yang pemenangnya. Yang menang pun jangan sombong. Harusnya adalah sama-sama bermitra, bersinergi agar bangsa kita ini semakin maju, semakin jaya. Amin ya rabbal. Tema yang akan kita bahas tentang 10 sahabat dijamin masuk surga. Kalau kita melihat tentang siapa-siapa saja 10 sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga, tak lain mereka adalah lebih cenderung diantaranya adalah presiden, lebih cenderung khalifah. Kita bisa meniru bagaimana gaya khalifah Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana gaya khalifah Umar belusukan, bagaimana gaya khalifah Utsman yang gak sayang-sayang dengan hartanya, bagaimana gaya Khalifah Ali dan lain sebagainya. Bahkan yang sering dibahas dalam kajian kita beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu di majelis yang mulia ini, diantaranya ada tokoh Abdurrahman bin Auf yang sukses bukan hanya membantu Islam tetapi karena resepnya bersedekah. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Apalagi sebetulnya temanya ini saya awalnya dikasih Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ya.
Lailatul Qadar ini kan lebih cenderung bagi mereka yang sholat tarawihnya rajin. Qiyamul lailnya ditingkatkan malam, baca Qur'annya ditingkatkan. Kemudian sedekahnya ditingkatkan. Kalau mereka yang sholatnya enggak, puasanya enggak, bukan mendapatkan Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Coba saya tanya, kira-kira hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang rame masjid apa mall? Kayaknya kalau di sekitar kita ini yang rame masjidnya ya, mallnya sepi ya. Apa terbalik? Terbalik. Yang rame adalah apa? Mall dibanding masjid. Padahal Nabi luar biasa sekali. Ketika masuk Lailatul Qadar itu sidda mi'zaratuhu, kainnya diikat yang kencang biar supaya nanti kalau sholat enggak melorot. Artinya apa? Tingkatkan ibadah. Wa ahya lailahu, dan malamnya ditingkatkan. Wa aiqadha ahlahu, dan istrinya dibangunin bareng-bareng. Nah ini sekarang kembali, sahabat Rasul pun juga sama, luar biasa. Kenapa 10 sahabat ini dijamin oleh Allah masuk surga? Karena dasarkan hadis Rasulullah SAW, karena mereka memang betul-betul memperjuangkan untuk Islam. Mereka diantara sahabat Muhajirin dan Ansor yang Allah tegaskan di dalam surah 9. Surah 9 itu surah apa? Pak, ada yang tahu surah 9 surah apa? Al-Kafirun. Surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 100 nanti akan coba bapak-bapak kalau pulang atau nanti pas nyantai di kantor, di tempat kerjaan, di meja masing-masing, buka nanti Surah At-Taubah ayat 100 yang menjelaskan Muhajirin dan Ansor adalah orang yang pertama kali proses mereka berdakwah, luar biasa perjuangannya. Bagaimana mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka kabur dari tanah halamannya, kampung halamannya, buat apa? Berdakwah untuk menegakkan Islam. Kita pun semestinya alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa dalam keadaan aman, makanan di rumah banyak, nasi ada, buah-buahan ada, ikan luar biasa. Ramadan adalah bulan berkah. Apa ciri-ciri berkah? Apa aja dibeli sama kita itu? Karena kenapa? Karena puasa ngikutin hawa nafsu. Coba kita lihat timun suri, habis laku. Betul apa tidak? Salak laku nggak? Biji salak habis dimakan. Biji salak itu apa? Luar biasa. Ramadan itu berkah. Berkahnya itu bukan hanya untuk umat Islam. Non muslim yang jualan mie ayam ternyata Chinese. Yang jualan bakwan orang non muslim. Berkah bukan hanya untuk umat Islam saja. Ini diingatkan kembali, sahabat Rasulullah luar biasa berdakwah sampai tinggalkan keluarganya demi Islam. Kita semestinya harus membantu saudara kita yang sedang terkena musibah. Di mana nih Pak? Palestina. Ya Allah, mereka mau diusir dari kampung halamannya. Bahkan ada yang menyatakan, hei orang-orang Palestina udah tinggalin aja Palestina, nanti aman, nggak mati. Apa jawaban mereka? Kalau kami semuanya orang Palestina keluar dari Palestina, lalu siapa yang menjaga Palestina? Makanya wajar yang Allah tegaskan, walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Udah dijelaskan, nggak akan ridho, nggak akan ikhlas tuh Yahudi, Israel, Nasrani, Kristen, sampai kita ngikuti jejak mereka. Kita dengan Palestina itu bagaikan satu tubuh, kal jasad, kal bunyan, satu bangunan. Kalau Pak Haji Firman tangannya kena pisau, kira-kira yang lain merasa sakit gak? Bukan ibu yang saya tanya, Pak Firman sendiri, ini tangannya atau ada yang bisul, organ tubuhnya yang lain merasa sakit enggak?
Padahal coba nggak ada kaitannya. Yang kena keinjek kaki. Kenapa yang bilang mulut? Aduh, mata keluar air mata, gitu kan? Ini karena kenapa? Satu tubuh. Kita sama-sama muslim. Masya Allah, kita doakan mereka yang sedang dibom, sedang diapain, dihanguskan dan sebagainya. Kita doakan agar iman mereka semakin kuat. Allah berikan pertolongan kepada mereka, berikan kesabaran kepada mereka. Amin ya robbal. Nanti kalau kita memiliki rezeki, jangan sayang-sayang nih dengan adanya kajian zuhur ini. Mudah-mudahan silakan bagi yang menyisihkan rezekinya. Kita tidak bisa dengan doa sudah disampaikan, tapi nanti rezeki kita walaupun tidak berarti, bagi mereka mudah-mudahan bisa mendapatkan. Karena air sulit sekali. Air susah, minum susah, makan ya Allah. Kita alhamdulillah bisa makan, bisa minum. Ini perjuangan yang luar biasa, termasuk yang dilakukan oleh para sahabat. Al-asra al-mubasyaruna bil jannah, ada 10 sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga. Di antaranya siapa? Ini bisa baca nggak, Bu? Apa ini bacanya ini? Apa? Jangankan pakai yang bewok, yang botak sulit. Jangankan apa namanya yang bewok ya, yang ada sakalnya. Nah, yang bahasa Sunda yang sakalnya aja nggak bisa baca, apalagi yang botak. Nah, ini diantara kita lihat Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Orang-orang nggak percaya, nah Abu Bakar percaya. Sayyidina Umar bin Khattab luar biasa. Umar bin Khattab ini luar biasa sebelum masuk Islam, kejamnya, bengisnya luar biasa. Tapi ketika masuk Islam, Masya Allah, Islam semakin kaya, Islam semakin maju, perekonomiannya dan lain sebagainya. Ada yang namanya Sayyidina Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalha bin Abdullah, ada Zubair, kemudian Abdurrahman bin Auf. Nah, Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan kemudian yang terakhir Abu Ubaidah. Kelihatan nggak, Pak? Kurang ya? Pokoknya kelihatan aja ya. Anggaplah bayang-bayang aja udah. Nah, ini ada penjelasan mereka ini as-sahabah yang mulia, yang mereka luar biasa berjuang fisabilin nasri dakwah dalam menyebarkan agama Islam. Mereka rela meninggalkan kampung halamannya demi Islam. Hatta wasalat ilaina, sampai Islam alhamdulillah sampai kepada kita. Kemudian bisa kita lihat juga luar biasa semuanya, inilah perjuangan yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantaranya yang tadi di dalam Arab-Arabnya itu. Siapa saja? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalha, Zubair, Sa'ad, Sa'id, Abdurrahman, dan Abu Ubaidillah. Al-asrah al-mubasyaruna bil jannah, qala Rasulullah sallallahu bil jannah. Jadi ini dalam riwayat Siti Aisyah bertanya, siapa saja sahabat Rasul yang dijamin oleh Allah masuk surga. Nah, ternyata apa sebabnya mereka masuk surga? Ya tadi bukan hanya berjuang karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh sampai bersedekah luar biasa, bukan hanya hartanya, jiwanya, nyawanya pun demi Islam. Kita bulan puasa pun diingatkan, kita sedang berjihad ini. Berjihad melawan hawa nafsu. Dengan kita berpuasa, bahkan sangat dianjurkan bersedekah. Ini media biar supaya kita benar-benar nanti. Sekarang kita sudah masih ada di penghujung bulan Ramadan. Bahasa kita, Ramadan ini adalah universitas. Welcome to University Ramadan. Selamat datang di Universitas Ramadan.